Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Saya tidak merampok jabatan, saya tidak merampok kekuasaan. Saya ditugaskan untuk menyelesaikan apa yang telah dilakukan oleh almarhum. Tetap itu Satgas tetap diharapkan standby 24 jam karena datangnya kapal dan berangkatnya kapal itu menentunya kadang-kadang tengah malam. Selamat pagi dari Bukit Waluyo Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Munianse menegaskan jabatan yang dibawanya saat ini sebagai orang nomor 1 di Bau-Bau bukan dari upaya merampok. Satgas COVID-19 Kota Bau-Bau siaga 24 jam melayani penertiban surat keterangan pelaku perjalanan kapal Pelni. Inilah Warta Kepton selengkapnya Jumat 7 April 2023 bersama saya Siti Nurhardianti. Berita yang pertama, Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Munianse menegaskan jabatan yang diembannya saat ini sebagai orang nomor 1 di Kota Bau-Bau bukan dari upaya merampok. Mengenai hal itu, Afriansyah menurunkan laporannya. Saya tidak merampok jabatan, saya tidak merampok kekuasaan. Saya ditugaskan untuk menyelesaikan apa yang telah dilakukan oleh almarhum. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Munianse menegaskan jabatan yang diembannya saat ini sebagai orang nomor 1 di Bau-Bau bukan dari upaya merampok. Sebaliknya, dirinya ditugaskan menjadi wali kota untuk melanjutkan dan menyelamatkan rencana kerja 5 tahun yang sudah ditetapkan bersama dengan Mendiang S. Tamrin, wali kota Bau-Bau sebelumnya. Pernyataan itu disampaikan Ahmad Munianse usai melantik 24 pejabat pimpinan tinggi Pratama lingkup Pemkot Bau-Bau di aula kantor wali kota. Saya tidak merampok jabatan, saya tidak merampok kekuasaan. Saya ditugaskan untuk menyelesaikan apa yang telah dilakukan oleh almarhum. Ahmad Munianse mengatakan pernyataan tersebut penting ia sampaikan sebab ada yang menganggap seolah dirinya tidak berkeringat memperoleh jabatan wakil wali kota dan sekarang menjadi wali kota Bau-Bau. Ini penting saya sampaikan pada saudara-saudara karena tidak nyaman lagi telinga saya mendengar celotehan di luar. Seolah-olah saya tidak berkeringat. Ya, saya yang lebih tahu apa yang kami sepakati bersama dengan almarhum. Munianse menegaskan, sampai saat ini dirinya masih konsisten menjalankan rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD periode 2018-2023. Sehingga kata Munianse, kerja-kerja yang dilakukannya bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan semata-mata berupaya menyelamatkan yang sudah terjadi. Tidak ada banting setir, tidak ada banting haluan. Saya tidak melakukan upaya ini untuk kepentingan pribadi saya. Saya akan selalu berusaha untuk menyelamatkan apa yang sudah terjadi. Tapi kalau juga tidak dipercaya bahwa apa yang saya lakukan untuk kepentingan yang lama, kepentingan bersama, kepentingan daerah yang sudah ditetapkan bersama, ya nanti kita lihat. Saya sudah cukup berusaha. Karena itu dirinya meminta kepada aparaturnya untuk bekerja maksimal saja dan tidak perlu loyal kepada dirinya, melainkan loyal kepada program kerja yang sudah ditetapkan bersama. Olehnya itu maka saya minta kepada ASN yang hari ini dilantik sebagai pejabat tinggi Pratama bekerja maksimal saja. Tidak usah loyal ke saya. Toh juga saya akan berakhir beberapa bulan lagi. Selesaikan saja sebatas yang bisa dilakukan. Tidak usah berpikir yang panjang dulu. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah, melaporkan. Satgas COVID-19 Kota Bau-Bau siaga 24 jam melayani penertiban surat keterangan pelaku perjalanan kapal Pelni. Informasi mengenai hal itu dilaporkan Harul Mulko. Tetap itu Satgas tetap diharapkan standby 24 jam karena datangnya kapal dan berangkatnya kapal itu menentunya kadang-kadang tengah malam. Beberapa pekan terakhir, Sekretariat Satuan Tugas Satgas COVID-19 Kota Bau-Bau kembali ramai dipadati warga. Mereka adalah calon penumpang kapal yang akan melakukan pelayaran dari Pelabuhan Murhum Kota Bau-Bau namun belum divaksin dosis 3 atau booster.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bau-Bau Laude Muslimin Hibali saat dikonfirmasi RRI mengatakan saat rakor penanganan COVID-19 bersama stakeholder yang berlangsung baru-baru ini, Satgas diminta bersiaga 24 jam untuk melayani calon penumpang yang ingin mengurus surat keterangan agar layak berangkat. Tetap itu Satgas tetap diharapkan standby 24 jam karena datangnya kapal dan berangkatnya kapal itu menentunya kadang-kadang tengah malam. Jadi harapan dari petugas pelabuhan itu bagi penumpang yang membutuhkan dokumen itu standby-nya Satgas itu diharapkan 24 jam. Dan sebab itu kami memang sudah menugaskan staf kami yang bila mana ada kebutuhan itu mereka langsung ke kantor, langsung eksekusi tanda tangan langsung. Lebih lanjut, Muslimin menegaskan surat keterangan tersebut hanya diberikan kepada masyarakat yang sudah cukup waktu untuk mendapatkan suntikan booster, namun stok tidak tersedia. Kemudian juga kepada masyarakat yang tidak lengkap vaksinnya dikarenakan penyakit atau adanya komorbid. Kemudian pihak KKP menginginkan ada posko vaksinasi di pelabuhan. Nah, kemarin Dinas Kesehatan akan melihat kondisinya, kalau memang seperti itu mereka adakan di sana untuk kebutuhan mereka yang sudah harus booster. Ada booster tapi dia tidak mau, biasanya begitu. Jadi dicegah di sana ya. Muslimin Hibali mengatakan sampai saat ini status pandemi di Indonesia belum dicabut. Peralihan ke endemi prosesnya masih tengah berjalan. Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Berita lainnya, SKIPM Bau-Bau mencatat rumput laut masih jadi primadona dalam kegiatan lalu lintas perikanan non-hidup domestik. Data SKIPM, volume pengirimannya mencapai 49.000 ton dengan nilai 33,3 miliar rupiah. Selengkapnya Waude Nurliani melaporkan. Sudah tidak diragukan lagi hasil laut di wilayah kerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan SKIPM Bau-Bau begitu melimpah, mulai dari Kepulauan Buton hingga daratan Muna. Data SKIPM Bau-Bau terhitung mulai Januari hingga Desember 2022, lalu lintas perikanan keluar daerah mencapai jutaan kilogram, jika diestimasi dengan nilai rupiah lebih dari 100 miliar. Kepala SKIPM Bau-Bau Yuni Rawati Wijaya menyebutkan, dari 5 top komoditi non-hidup, rumput laut konsisten menjadi primadona dengan frekuensi pengiriman mencapai 386 kali, volume pengirimannya mencapai 49.000 ton dengan nilai 33,3 miliar lebih. Menurutnya, kualitas rumput laut asal Kepulauan Buton menjadi rebutan daerah lain, sangat berpotensi untuk bisa ekspor langsung ke luar negeri. Masih tetap yang memegang adalah rumput laut. Megang karena bagaimana kan dia kondisi kering, terus tuh dia kapal dengan kapasitas yang besar. Kondisi rumput laut kita seperti apa buatnya pantauan dari karantina sendiri? Bagus dan terus terang jadi rebutan juga dari daerah lain untuk bisa mendapatkan rumput laut karena di sini penghasil kan. Lanjut Yuni, selain rumput laut, posisi kedua ditempati ikan layang dengan volume 4.093 ton dengan nilai 41,7 miliar. Selanjutnya ikan teri mencapai 1.800 ton dengan nilai 47,3 miliar. Berikuti posisi keempat tongkol sejumlah 997 ton dengan nilai 9,5 miliar. Dan urutan kelima cakalang sebanyak 583 ton dengan nilai 7 miliar rupiah. Waude Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Berita yang terakhir, pemerintah Kota Bau-Bau siap memanen ratusan ribu ekor udang faname yang dibudidaya di 4 kolam di Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-Lea. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Rencana kita panennya itu tanggal 12 karena memang kondisi size udangnya itu sudah memungkinkan untuk kita panen. Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Perikanan siap memanen ratusan ribu ekor udang faname yang dibudidaya di Kolagana, Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-Lea. Kepala Dinas Perikanan Bau-Bau, Yulia Widiarti mengatakan, panen udang faname direncanakan tanggal 12 April ini atau kurang lebih 3 bulan sejak pihaknya menabur benur atau benih udang faname sebanyak 120.000 ekor di 4 kolam. Ya, itu sekitar 120.000 ekor benur ya, benurnya yang kemarin ditebar di 4 kolam. Dengan yang diameter 15 ada 2 kolam, yang diameter 5 itu ada 2 kolam. Jadi ada 4 kolam besok itu yang akan kita panen.
Rencana kita panennya itu tanggal 12 karena memang kondisi size udangnya itu sudah memungkinkan untuk kita panen. Dia sudah sekitar size 50-60. Hasil panen udang faname tersebut, kata Yuli, akan dijual untuk memenuhi kebutuhan daerah karena selama ini kebutuhan udang faname bau-bau masih disuplai dari luar daerah. Ia mengatakan budidaya udang faname tersebut akan dilakukan hingga akhir 2023 mendatang. Pihaknya mengupayakan penaburan benur sebanyak 3 kali dalam setahun. Nanti setelah habis panen kita kosongkan selama 1 bulan, kemudian kita tabur lagi. Kemudian panen seperti itu. Jadi dalam 1 tahun bisa 3-4 kali tabur benih, tapi supaya dia lebih bagus pertumbuhannya, kita ambilnya itu 3 kali. Percontohan budidaya udang faname ini, kata Yuli, merupakan strategi Pemkot Bau-Bau untuk meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan, sebab potensi perikanan tangkap dinilai tidak dapat memenuhi kebutuhan nelayan. Karena memang dilihat dari kondisi laut kita, perairan kita itu sangat kecil. Jadi kita bagaimana berpikir untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan ataupun bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dari udang faname ini. Karena itu, pihaknya akan melihat jika hasil panen budidaya udang faname bagus, maka ke depan Dinas Perikanan Bau-Bau akan memberi pendampingan dan dukungan kepada masyarakat ataupun pihak swasta agar mau berinvestasi budidaya udang faname. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kepton pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse menegaskan jabatan yang diembannya saat ini sebagai orang nomor 1 di Kota Bau-Bau bukan dari hasil merampok. Satgas COVID-19 Kota Bau-Bau siaga 24 jam melayani penertiban surat keterangan pelaku perjalanan kapal Pelni. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda dan selamat beraktivitas.